Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Bu Emma Kurniawan SPD, Guru SMP Negeri 2 Merak Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Ini adalah pelajaran IPA kelas 8 semester 2. Tujuan dari pembelajaran pertama, menjelaskan pengertian pernapasan pada manusia. Kedua, memahami struktur dan fungsi sistem pernapasan. Ketiga, menjelaskan organ pernapasan pada manusia. Keempat, menjelaskan mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Kenapa ya kita bernapas? Ada yang tahu? Karena kita makhluk hidup? Betul. Karena salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernapas. Akan tetapi, untuk apa kita bernapas? Untuk menjawab pertanyaan ini, ayo kita lanjutkan materi kita berikutnya. Respirasi adalah proses pembakaran oksigen zat-zat makanan glukosa di dalam sel-sel tubuh dengan bantuan oksigen dan enzim. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. 1. Bernapas, proses pemasukan udara ekspirasi luar dan proses pengeluaran udara ekspirasi pernapasan ke luar tubuh melalui alat pernapasan. Yang kedua, respirasi eksternal, pertukaran gas O2 dan CO2 dari udara luar masuk ke aliran darah melalui alveolus. Yang ketiga, respirasi internal, pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Jadi, bernapas adalah proses menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida uap air. Oksigen ini dibutuhkan tubuh kita untuk melakukan proses metabolisme. Metabolisme merupakan proses kimia di dalam tubuh untuk mengubah nutrisi menjadi energi. Jadi, untuk apa kita bernapas adalah untuk menambah energi kita dalam melakukan aktivitas. Organ sistem pernapasan. Ini adalah gambar organ sistem pernapasan. Kita lihat ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus dan bronkiolus, paru-paru dan alveolus. Kita bahas satu-satu ya. Hidung. Di hidung terdapat rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Coba Anda bayangkan jika kita tidak punya rambut-rambut hidung, tentu kotoran tersebut tidak tersaring. Selanjutnya ada selaput lendir sebagai perangkap benda asing, misalnya debu, virus, dan bakteri yang masuk terhirup saat bernapas. Konka berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. Faring. Faring merupakan organ persimpangan antara saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan saluran rongga hidung. Di faring terdapat yang namanya tonsil atau amandel yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Laring atau ruang suara menghubungkan faring dengan trakea. Di laring ini terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Di laring juga terdapat pita suara yang berfungsi untuk menghasilkan dan memberikan warna suara pada manusia. Trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang 10-12 cm
dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium berselia. Fungsi selia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Bronchiolus merupakan percabangan dari bronkus yang berujung pada alveolus. Di bronchiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan, pulmonester, yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri, pulmosinester, yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura, yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Alveolus. Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran karbon dioksida dengan oksigen dan uap air H2A di dalam paru-paru. Dinding alveolus tersusun oleh satu lapisan epitel sehingga mudah dilalui gas. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Proses perjalanan udara. Udara masuk melalui hidung. Di hidung terjadinya penyaringan oleh selaput lendir dan penyesuaian suhu oleh kapiler darah. Setelah melalui hidung, udara akan mengalir melalui trakea. Di trakea ini terjadinya penyaringan benda asing termasuk bakteri, virus oleh selia, udah juga diatur kelembapan suhunya. Setelah trakea, udara akan melewati bronkus dan bronchiolus. Di sini udara diteruskan ke paru-paru alveolus. Sampai di paru-paru, udara mengalami pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Mekanisme pernapasan manusia. Mekanisme pernapasan manusia terjadi karena adanya inhalasi inspirasi, masuknya oksigen ke dalam tubuh, dan inhalasi atau ekspirasi mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Mekanisme pernapasan terdiri dari pernapasan dada yang terjadi di diafragma dan otot diafragma. Yang kedua, ada pernapasan diafragma perut yang terjadi pada tulang rusuk dan otot antar tulang rusuk. Pernapasan dada. Mekanisme pernapasan dada pada fase inspirasi terjadi saat udara luar masuk ke paru-paru, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Pada fase ekspirasi, pernapasan dada, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, maka udara keluar dari paru-paru. Pernapasan perut. Mekanisme pernapasan perut pada inspirasi, pada saat udara masuk, sekat rongga dada diafragma berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar,
Paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Mekanisme pernapasan expirasi. Saat otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung, paru-paru mengempis, tekanan udara di paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, maka udara akan keluar dari paru-paru. Jadi, kesimpulan untuk materi video pembelajaran sistem pernapasan pada manusia. 1. Pernapasan adalah suatu proses di mana kita menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. 2. Respirasi adalah proses pembakaran oksigen, zat-zat makanan, glukosa di dalam sel-sel tubuh dengan bantuan oksigen dan enzim. 3. Sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. 4. Di dalam paru-paru terdapat jaringan yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, yaitu alveolus. Untuk tugas, silakan Ananda kerjakan. Apakah nama organ yang ditunjukkan pada gambar dan sebutkan fungsinya. Motivasi untuk Ananda, jika kamu tidak mengejarkan apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Nora Roberts. Terima kasih, semangat selalu Ananda semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Selalu cuci tangan dengan air mengalir, gunakan hand sanitizer, pakai masker, dan selalu jaga jarak dengan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.